Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi dan tetap di rumah. Nah, anak-anakku, kali ini Akidah Akhlak akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu tentang beriman kepada hari akhir, atau di buku kalian ada pada pelajaran 3 halaman 22. Nah, anak-anakku, di bab kali ini kita ada subbab, ada 4 subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, hukum beriman kepada hari akhir. Yang kedua, nama-nama hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada hari akhir. Hukum beriman kepada hari akhir. Di dalam Al-Quran, banyak sekali terdapat keterangan-keterangan tentang hari akhir. Yang paling tampak ada pada surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Pada awal surat tersebut ada 3 kali pertanyaan tentang Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Berulang-ulang ditanyakan. Kemudian pada ayat 4, di situ ditunjukkan ciri-ciri hari kiamat. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Gunung yang besarnya seperti itu, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka orang yang berat timbangan kebaikannya, dia dalam keadaan yang memuaskan atau senang. Dan orang yang berat timbangan yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian di situ ada pertanyaan. Apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Kita hidup di bumi ini bukan untuk tempat tinggal kita selamanya. Bumi adalah tempat tinggal kita sementara. Ketika kita hidup di bumi, ini adalah tempat kita untuk menanam amal soleh, untuk mencari bekal keabadian kita ketika di akhirat. Hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima ya anak-anak ya. Hari kiamat ini apa? Hari kiamat ini hari berakhirnya kehidupan manusia di bumi. Allah tidak menyebutkan kapan. Allah tidak menyebutkan kapan terjadinya hari kiamat, tapi Nabi Muhammad memberikan tanda-tanda datangnya hari akhir. Untuk apa? Sebagai peringatan kepada umatnya. Bahkan para ilmuwan pun yang mungkin tidak beriman, tapi dia bisa memprediksi adanya kehancuran di bumi dan alam semesta ini. Ketika hari akhir ini terjadi, anak-anak, seluruh alam semesta dan isinya akan hancur menjadi debu. Semua akan ketakutan dan makhluk Allah akan binasa, baik hewan, tumbuhan maupun manusia, dan para jin juga termasuk. Hanya satu yang kekal, yaitu Allah. Hari akhir ini ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ketika trompet itu sudah ditiup, seluruh makhluk akan mati. Hari akhir merupakan awal dari kehidupan yang kekal, yaitu alam akhirat, alam keabadian. Manusia dan jin yang taat kepada Allah, seperti pada Al-Qari'ah tadi, akan menghuni surga. Dan manusia yang durhaka, kekal akan disiksa di dalam neraka. Di dalam Al-Quran, penyebutan hari akhir itu sangat banyak dan bermacam-macam nama. Di antaranya adalah Yaumul Qiyamah, hari dimusnahkannya alam semesta dan seisinya. Yaumul itu artinya hari ya. Kemudian Yaumul Ba'ats,
hari dibangkitkannya dari kubur. Yaumul hisab, hisab itu perhitungan, hari perhitungan segala amal kita, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Yaumul jaza, hari pembalasan, amal baik dan buruk. Kemudian yaumul hasr, hari penyesalan. Yaumul zalzalah, seperti pada tertuang surat Al-Zalzalah, goncangan. Jadi yaumul zalzalah ini hari kegoncangan yang dahsyat. Kemudian nama hari akhir yang ketujuh, Yaumul Taghabun, hari pengungkapan kesalahan. Yaumul Wa'id, hari pelaksanaan ancaman. Dan yang terakhir, Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan terjadinya hari kiamat atau hari akhir. Tapi Nabi Muhammad memberikan tanda-tandanya kepada kita. Yang pertama adalah munculnya dukhon atau kabut tebal yang akan perih di mata kita dan tidak membuat kita tidak bisa melihat, jarak pandangnya sangat pendek. Jika kalian ingin mengetahui tentang munculnya dukhon, kalian bisa baca surat Ad-Dukhan. Kemudian yang kedua adalah terbitnya matahari dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka tertutup sudah pintu taubat bagi manusia. Orang yang bertaubat ketika matahari sudah terbit dari barat tidak akan diterima taubatnya. Kemudian yang ketiga adalah munculnya binatang melata. Binatang melata ini dabbah yang akan menandai mana orang yang beriman dan yang bukan. Kemudian yang keempat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suatu kaum ya yang suka membuat kerusakan di bumi. Dia badannya lebih besar dari manusia dan zaman dahulu Raja Zulkarnain waktu kenabiannya Nabi Ibrahim itu membangun benteng yang besar untuk kaum tersebut. Ketika kiamat terjadi, benteng tersebut akan runtuh dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi selama ini Ya'juj dan Ma'juj itu ada, tapi dia masih terkurung. Nah, kemudian keluarnya Dajjal. Dajjal ini manusia ya. Dajjal ini yang manusia, ciri-ciri fisiknya, dia mempunyai satu mata, dia akan menimbulkan fitnah yang besar. Maksudnya fitnah di sini apa? Dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan orang yang mati. Jadi dia membunuh orang kemudian dihidupkan kembali. Dia juga bisa memerintahkan bumi, menurunkan hujan. Dia juga mempunyai harta yang sangat banyak. Pada hari itu, ketika orang yang bisa melindungi kita adalah dengan menghafal surat Al-Kahfi ayat 1-10. Ketika orang sudah ketemu dengan Dajjal, kemudian dia beriman kepada Dajjal, maka dia akan tidak bisa kembali ke dalam Islam. Siapa yang nanti yang akan membunuh Dajjal? Yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Jadi ketika muncul Dajjal, selanjutnya adalah turunlah Nabi Isa. Nabi Isa selama ini seperti yang kita ketahui, beliau tidak meninggal tapi diangkat oleh Allah di langit. Kemudian gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab, dan keluarnya api dari Yaman dan di daerah Syam yang akan menggiring manusia menuju padang mahsyar. Hikmah beriman kepada hari akhir tentu ketika kita yakin bahwa hari akhir itu akan terjadi, bahwa hidup kita di bumi ini hanya sementara, maka kita pasti akan lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga pasti akan mendekatkan diri kepada Allah karena kita yakin bahwa kelak ketika setelah hari akhir kita akan dihitung amal kita. Sehingga kita menggunakan waktu hidup sebaik-baiknya untuk bekal mati. Kita tidak menyakiti orang, kita tidak berbuat hal yang tidak disukai Allah, yang akan menimbulkan dosa. Kita pasti akan membuat atau kita akan berperilaku dengan
dengan berharap bahwa kelak kita akan mendapatkan surganya Allah. Kemudian kita juga mempertebal keimanan kepada Allah, dan yang terakhir mendekat kepada ulama untuk belajar agama secara mendalam agar lebih memahami Islam. Mungkin sekian dulu anak-anak penjelasan dari Bu Ayun. Kurang lebihnya kalian bisa pelajari kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, halaman 25, halaman 26, 27, dan 28.